Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semua buat kita semua ya. Hari ini gua mau membahas pertandingan terburuk dalam sepanjang sejarah sepak bola yang pernah gua tonton, yaitu antara Getafe berhadapan dengan Barcelona. Jadi ini mungkin episode khusus spesial Barcelona karena walaupun gue nggak nyatet apa-apa, tapi semua udah masuk ke kepala gue dan mau tidur juga tanggung. Gue bakal bahas apa aja yang terjadi dan kenapa bisa menjadi pertandingan yang sangat busuk. Bahkan gue bilang itu bisa menurunkan kualitas La Liga, ya, menurunkan kualitas La Liga dan menghina sepak bola, mencemarkan nama baik sepak bola. Oke, jadi ini adalah match pertama Liga Spanyol, dimana main hari Senin ya. Berarti tanggalnya gue ingetin nih, tanggal 14 Agustus 2023. Itu adalah sepak bola terburuk, terbusuk, terlimbah yang pernah gue tonton, yaitu berada di La Liga antara Getafe berhadapan dengan Barcelona. 3 pertemuan Barcelona di kandang Getafe itu nggak pernah menang, kalah seri-seri ya, dan seri lagi tadi dengan skor 0-0. Menurut gue sangat wajar karena bukan semata-mata karena pertandingannya busuk, tapi karena Barcelonanya juga bapuk. Apa aja yang terjadi? Ini yang pertama, kita dari segi taktikal dulu. Barcelona untuk kali pertamanya menggunakan 4-4-2 ya. Dia bikin diamond di mana di depan ada Rapinya dan Lewa, dan dia masuk hitungan ya. Kalau nyerang jadi 4-3-3 sebenarnya. Di tengah ada Pedri ya. Nah, lalu ada Gundogan, De Jong, Ole Romeu, dan 4 back seperti biasa. Lalu kiper Ter Stegen sebagai kapten. Sekarang gini, kalau Barcelona punya tim analis, kalau Barcelona punya tim yang menganalisa beberapa pertandingan, harusnya mereka udah tahu kalau seperti yang dihadapi Valladolid, Real Betis, Athletic Bilbao, Getafe, bahkan Granada, Osasuna, itu main rata-rata pasti ya dia nggak ngincer 3 poin, ya dapat 1 poin aja hitungannya menang buat mereka. Bagaimana cara mereka main lawan Barcelona? Nggak diikutin iramanya, nggak diimbangin permainannya, dikasih permainan kotor, dirusak tempo, ya, dikasih permainan yang menjijikan, ulur-ulur waktu, itu doang. Sama defense, mana ada dia nyerang, kartu merah Rapinya aja nyerang. Kartu merah Rapinya, Barcelona tetap pegang bola, dia tetap bertahan. Itu yang sering terjadi. Cuman yang bikin yang menyebalkan adalah Barcelona itu nggak sadar-sadar bahwa sebenarnya 4 unsur itu selain taktikal dan ngikutin instruksi pelatih, itu juga penting. Momen jangan sampai hilang. Sering kali dilangin momen apa? Ketika didapat pelanggaran, dibuat pelanggaran, bola ditendang dulu, ya, disikut, nggak ada yang protes. Ini mental anak mami kalau gue bilang. Barcelona mental anak mami. Momentum, ya, setiap nempel nih, setiap di press itu selalu ada pelanggaran. Habis itu momen hilang, ada pelanggaran yang tanpa sepenglihatan wasit nggak mau protes. Terlebih wasitnya juga bajingan ternyata ya. Gue mending kalau jadi wasit, kalau ada intervensi dikirim surat atau ada diajukan banding ke La Liga, mending ngaku goblok daripada ngaku dibayar disogok. Mending murni goblok. Itu ada beberapa unsur yang sebenarnya gini, itu memang di luar sepak bola, yang ngerusak momen, ngancurin mental, di luar taktik. Tapi sering banget Barcelona tuh nggak bisa ngadepin hal-hal yang kayak gitu, ya. Lo ame Cadiz jarang menang, lo ame Valladolid jarang menang, ame Granada, ame Getafe kayak begini jarang menang. Aduh, kayak nggak punya kayak nggak punya data analis gitu. Harus ngapain itu nggak tahu. Sekarang kita bahas ke formasi 4-4-2. Gini, pelatih itu biasanya pasti ngelihat, dia udah tahu nih, ini orang cocoknya di mana, posisinya di mana. Bahkan saat itu Bielsa aja waktu
ketemu Mancini, dia cuma ngeliat dari struktur kaki, diambil jadi pemain bola, bahkan Mancini jadi pelatih. Itu cuma ngeliat dari kaki. Ini dan banyak lagi pelatih yang bisa bikin pasir jadi emas, istilahnya tai kucing jadi mutiara, itu banyak banget ya. Tapi Xavi sama Pedri nggak kayak gitu. Pedri emas yang jadi tai. Pedri jadi barang berharga yang jadi sampah di Barcelona untuk pertandingan ini ya. Gue udah yakin Pedri bakal jadi sampah. Kenapa Pedri? Itu bukan tipe orang yang bisa jadi wall. Pedri tuh creator, ya, kreator. Dia tuh bisa passing, dia bisa nge-create chance gitulah. Dia bisa punya visi ketika megang bola. Tapi kalau dia sebagai penerima bola, ditaruh di depan jadi wall, ya mati lah anak orang. Belum ada 20, umur berapa itu dia tuh? Ya cuma diinjek-injek di depan. Dikata Aguero ditaruh di depan. Seperti biasa, Barcelona kalau udah nggak jalan itu udah kelihatan. Lewandowski nggak ada yang ngoper. Ya, jarak pemain terlalu jauh, itu ciri-ciri Barcelona lagi mode gagal. Kalau mode berhasil tuh deket tuh, Romeo deket, De Jong deket, Pedri deket, jalan dari belakang ke depan, ya taktis. Yang lain pada intercept, pada overlap ke depan. Itu biasanya seperti itu. Tapi ini mode gagal udah kelihatan ya. Kita jangan salah-salahin cuma Granada mainnya jelek. Ya emang cara ngarahin Barca begitu. Bisa gak Barcanya bisa gak nge-counter hal seperti itu? Pertama, Pedri ditaruh di depan. Semua main lagi jelek banget. Balde jelek, kecuali De Jong yang main bagus, Oriol Romeu, sama mungkin udah ya Araujo itu lagi apes banget. Beberapa kali dia dibikin pelanggaran, tapi di tackle, dirusakin, tapi nggak kena kartu musuhnya. Ini pertandingan terbusuk seperti yang gue bilang. Itu kenapa? Karena yang kartu merah aja pemain depan, Rapinya kartu merah ya. Siapa namanya itu? Mata striker dari Getafe kartu merah. Ini kan menandakan buruknya pertandingan. Ada 20 pelanggaran yang dimiliki oleh Getafe, 11 pelanggaran yang dimiliki Barcelona. Pertandingan buruk seburuk-buruknya. Di back wing kanan, di back kanan itu ada orang namanya Damian. Lu tonton Barcelona lawan Getafe dari zaman Neymar, itu pemain udah iseng ya, bola lewat orang nggak lewat, istilahnya kayak gitu. Ngakalin gimana ngakalin? Yang kalau lu disakitin, disikut, Gundogan nih, ada yang bilang itu kan gara-gara protes akhirnya kena kartu merah, Xavi kena kartu merah, Rapinya kena kartu merah. Padahal ada back Granada yang nyikut, masuk elbownya ke Gundogan, kok bisa nggak kartu? Protesnya kurang elegan. Tanya ke wasit, "Sit, nyikut boleh di sepak bola?" Kalau dibilang enggak, itu teman kesikut. Saya nggak lihat, ya pakai VAR dong. Kalau emang nggak mau VAR berarti sikut tuh boleh. Kecuali wasit nggak lihat. Rapinya wasit kelihatan, elbownya masuk, kena kartu merah. Diprotes aja dulu, stop dulu pertandingan. Kapten nih jauh kapten kiper. Cuma protes aja. Bisa kok kena kartu merah. Itu kena kartu merah juga nomor 7 dari Getafe. Bisa. Ini Barcelona mental kayak gininya belum ada. Ya, pertama itu Pedri. Jarak terlalu jauh. Oriol Romeu jauh banget sama Pedri. Apalagi ya, Pedri ditaruh di striker, itu gue hitungannya di striker dia karena majunya tinggi banget. Gue udah nge-tweet tuh bilang Pedri ini jadi tai di babak pertama nih. Kalau babak 2 posisinya masih sama, tetap jadi tai. Xavi orang yang bikin emas jadi perak, sampah jadi limbah. Udah sampah jadi limbah tuh, bukan barang berharga jadi sampah lagi. Ya nggak bisa. Kalau ada yang nanya Lewandowski gimana, ya nggak ada yang ngumpan juga disikut, wasitnya diem aja. Gundogan juga kan dia bukan tipe orang yang ngotot itu, enggak, dia juga santai, klinikal mainnya, lebih versatile mainnya. Oriol Romeu ya segitu, nggak bisa. Balde main jelek banget. Abde ada satu peluang yang harusnya bisa dikontrol dulu, gue nggak tahu diajarin namanya siapa, langsung shoot bola ke atas, nggak ada. Nah, banyak keputusan kontroversial ya. Maksudnya gini, lu boleh cari YouTube gua kapan ketika Barcelona nggak menang gue nyalain wasit. Kalau ada di episode berapa kasih tahu gua. Nggak pernah
Bahkan gue berani bilang gue nggak pernah, jarang banget ngebahas wasit, apalagi salah-salahin wasit. Ya mungkin satu dua ada, cuma ya lu cari deh, susah nemunya gue bahas wasit. Gini, kita kan nonton bola itu butuh hiburan, ya entertainnya biar dapat, sportnya biar dapat. Di saat itu tadi Barcelona kalahnya parkir bus karena Barcelona nggak bisa nembus. Itu gue terima-terima aja, berarti emang nggak bisa ditembus. Tapi La Liga nih dihancurkan oleh pertandingan 15 Agustus 14 Agustus 2023 Getafe lawan Barcelona dari wasit. Kayak banyak yang nanya, ini La Liga punya VAR gak sih? Punya. Karena Barca nggak protes, VAR jarang diliatin. Udah selain Barca nggak protes, wasitnya juga mohon maaf goblok, tolol. Wasitnya tuh gila sih, menurunkan derajat sih. Gue malu sih gue kalau jadi La Liga. Mungkin gue jadi Javier Tebas kalau nggak ada kong kali kong. Itu wasit bukan bayaran match fixing. Tapi gue ngeliat wasit kayak gitu malu sih. Gue mendingan ngaku jadi tolol wasitnya itu dibanding bakal aneh-aneh lagi, nggak ada defense nanti. Gundogan, Lewa pertama kena sikut, Gundogan kena sikut, De Jong setiap duel bola sikut masuk, kagak ada kartu-kartunya, kagak ada di prit-pritnya. Banyak, gue takut Yamal patah itu anjing. Aset banget, cuma nggak masuk akal sih. Ini pertandingan terburuk, terbusuk yang pernah gue lihat. Oke lah, keputusan terakhir nih. Ketika dia ngecek VAR, ini pertandingan busuk udah kelihatan ya, dari tambahan waktunya aja sampai 110 lebih. Berapa ya, gue lupa itu, tapi sampai 100 lebih. Ini gak masuk akal ya. Berarti banyak insiden, banyak kacauan, banyak aneh-aneh. Jadi insiden terakhir itu, sebelum Araujo kena kaki, disikat, emang itu jelas-jelas pelanggaran ya. Tapi Gavi dianggap handsball, yang dimana Gavinya yang didorong. Dan ini di mana ya handsball ya? Ini handsball nih. Sini nih masih bahu kalau lu lihat replaynya. Dan dinyatakan handsball dulu baru pelanggaran. Nah, Araujo lagi hapus banget sih ketemu wasitnya, siapa sih gue lupa namanya, itu yang jalan pertandingan. Banyak Gundogan, nggak ada kartu-kartunya. Lewa kena sikut masuk sampai senyum. Malu itu anjing. Turun derajat itu. Fix La Liga ya. Gue gak pernah gue Barcelona kalah. Gue bilang Barcelona kalah, tapi wasitnya gak aneh-aneh, silakan gitu. Ini kan oh Allah, astagfirullahaladzim. Ansu Fati masuk, ada sekali shoot yang oke, tapi harusnya bisa lebih tenang lagi karena jam terbang, dia belum pernah melakukan itu. Gue maklumin, gak bisa golin. Cuma ya itulah, Barcelona nih harus. Lamine Yamal oke ya umpan-umpannya, cuma kayaknya sayap kiri juga harus punya umpan kayak gitu ya. Karena kalau cuman Lamine Yamal yang punya umpan kayak gitu, Lewandowski itu semakin tipis dapat bolanya karena dia doang yang umpan, sebelah kiri nggak ada. Jadi kacau lah ini Barcelona. Awal-awal yang lawak buat Barcelona. Xavi pakai 4-4-2 di luar dugaan, ternyata nggak ngaruh apa-apa, cuman bikin anak kecil diinjak-injak di depan. Balde lagi main jelek, Araujo lagi apes ya karena musuhnya nggak nyerang, jadi Ter Stegen nggak keuji di situ. Aurel Romeu oke. Buat lawan orang-orang yang kuat-kuat dia masih bisa bertarung. Dia punya gocekan ternyata, gue lihat selain passing long pass udah bisa. Cuma itulah, di saat kayak begini energi mana lagi yang ditambahkan gitu kan. Entah ini Inigo Martinez masuk, preman. Belum ada solusi kayak gini dari Barcelona. Yang jadi masalah ada lagi nih, empat hal yang tadi gue bilang, beberapa hal yang gue bilang deh, merusak momen, main kotor, ngulur-ngulur waktu juga termasuk merusak momen sih. Tapi protes-protes itu memang nggak ada di taktik, tapi minimal klub lain di liga lain ya, di Europa League, di Liga Champions, klub lain tuh punya modal itu buat ngalahin Barca yang jelas-jelas Barcelona kalau ketemu dengan unsur ini dia nggak menang. Banyak contohnya. Jadi tidak perlu berharap banyak Barcelona di Liga Champions karena mentalnya belum jadi, karena masih banyak segi-segi yang kurang. Jadi udahlah, nggak terlalu berharap banyak.
Tapi sekali lagi menyatakan bahwa 14 Agustus 2023 itu adalah pertandingan sepak bola terbusuk yang pernah gue tonton. Gue dulu pernah nonton Korea Jepang, di saat Korea Jepang ya, itu Italia dicurangin, tapi itu jelas dicurangin gitu. Dan kita tahu walaupun itu menyebalkan, tapi ini dicurangin. Ini kan bukan dicurangin, emang wasitnya tolol, Xavi-nya goblok, Granadanya, Getafe-nya menjijikan, sehingga menurunkan kualitas sepak bola, menurunkan kualitas La Liga, sangat disayangkan. Jadi ya udah, ini khusus Barca lah, udah 15 menit, mungkin ada episode lagi yang bahas Liga Inggris. Oke, gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan.